Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Setia, saya dari mahasiswa UT, program agribisnis dengan NIM 051443399. Pada malam hari ini aku ingin mempresentasikan suatu proyek aku yang dimana udah melakukan praktek lapangan yang bertujuan untuk penyuluhan. Sekarang judul tugasku adalah menyusun dan mempublikasikan materi pengembangan masyarakat agribisnis berbentuk PPT pada pada sosial media, terutama di tujuannya itu adalah tujuan dari praktik ini ialah untuk memungkinkan mahasiswa atau yang dimaksud itu mungkin saya untuk menunjukkan dan mendemonstrasikan kepada kelompok ternak Jatiluhur Purwakarta tentang cara kerja yang benar dan melakukan inovasi usaha uh, berupa pemberian cacing sutra kepada bibit ikan nila merah. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kandungan protein pada bibit ikan nila merah sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil budidaya ikan di kelompok ternak tersebut. Melalui demonstrasi ini, saya mengharapkan peternak dapat mengerti dan mempraktikkan secara tepat tentang teknik pemberian pakan alternatif, serta mendorong adopsi inovasi yang berkelanjutan untuk kegiatan usaha perikanan. Sebelum itu, yang aku udah analisis adalah permasalahan yang sedang terjadi ialah pertumbuhan yang kurang maksimal pada bibit atau baby ikan nila merah yang disebabkan karena kurangnya kebutuhan protein pada pakan ikan. Oke, pendahuluan budidaya ikan merah merupakan salah satu kegiatan usaha tani yang cukup familiar dan memiliki potensi tinggi secara ekonomi di Indonesia ya, terutama di Purwakarta. Namun tantangan utama ini dalam budidaya ikan nila merah ini adalah pemenuhan nutrisi yang optimal, khususnya protein untuk mendukung pertumbuhan dan kesehatan ikan. Nah, eh, latar belakang kegiatan yang saya bawa ini adalah budidaya ikan merah merupakan usaha tani potensial yang pastinya karena wilayah Jatiluhur terutama di Purwakarta ini sangat strategis ya untuk kita melakukan usaha terutama pembudidayaan ikan nila merah. Inovasi pemberian cacing sutra sebagai pakan alternatif dapat meningkatkan kandungan protein pada bibit ikan nila merah karena cacing sutra kaya akan nutrisi dan mudah dicerna ya. Nah, kegiatan praktik ini dilakukan oleh saya untuk mentransfer pengetahuan kepada kelompok ternak guna mendemonstrasikan cara kerja inovasi secara benar. Pentingnya protein pada bibit ikan nila merah. Nah, protein merupakan nutrisi utama yang diperlukan untuk pertumbuhan cepat, pembentukan otot, dan penguatan sistem kekebalan pada bibit ikan nila merah. Kekurangan protein dapat menyebabkan pertumbuhan lambat, ukuran tubuh tidak optimal, dan meningkatkan resiko yang lambat, ukuran tidak optimal, dan peningkatan resiko penyakit dan mortalitas tinggi. Cacing sutra sebagai sumber protein yang saya bawa dan juga ikan cacing sutra itu merupakan sumber protein alami yang kaya akan asam amino dan esensial yang mudah dicerna dan mendukung perkembangan bibit ikan menjadi lebih sehat dan produktif. Metode kerjanya yang pertama yaitu pasti kita menyiapkan dulu atau mengumpulkan cacing sutranya. Ya, jujur untuk cacing sutra ini di Purwakarta cukup sulit dikarenakan langkanya cacing sutra dan pembudidayaannya yang kurang di Purwakarta. Untuk pemberian cacing sutranya itu diberikan secara bertahap, misalnya 2 sampai 3 hari ke dalam kolam bibit dengan dosis yang sesuai berdasarkan ikan, sekitar 5-10% dari berat tubuh ikan per hari. Nah, ketiga itu pemantauan observasi atau respon bibit ikan seperti pertumbuhan,
kesehatan dan tingkat protein melalui pengukuran sederhana misalnya berat badan dan analisis nutrisi dasar. Nah, kalau aku dari pemantauan observasi ini, aku udah udah mengamati gitu secara kurang lebih 2 sampai 3 minggu, dan itu responnya bagus ya untuk bibit, karena terjadi peningkatan yang cukup drastis dari segi eh, pertumbuhan dari berasnya, juga karena kita timbangnya waktu itu. Dan yang keempat itu ada demonstrasi interaktif. Saya menjelaskan masalah ini kepada kelompok ternak melalui diskusi dan praktik langsung. Hasil demonstrasinya, ikan nila yang tadi udah aku mention di awal itu menunjukkan peningkatan ya kandungan protein hingga 20-30 dalam waktu 1 sampai 2 minggu. Berdasarkan pengamatan makanan, respon positif dari kelompok ternaknya juga, peningkatan pertumbuhan bibit, ukuran tubuh lebih besar dan cepat, dan kesehatan ikan. Jadi sebelum itu juga uh, sering terjadi yang dimana ikan banyak yang banyak yang mudah sakit dan berakhirnya mati gitu. Data pengamatan sebelum pemberian protein rata-rata 15-20% setelah meningkatnya menjadi 25-35% dengan mortalitas ikan turun 10-15%. Tantangannya penyesuaian dosis awal untuk menghindari overfeeding yang di atas melalui kandungan mati. Manfaat dan dampaknya, manfaatnya adalah meningkatkan produktivitas budidaya sehingga mendapatkan kelompok ternak naik 15-25% melalui hasil ikan panen yang baik. Manfaat untuk lingkungan kita tahu juga sebagai pakan alami yang mengurangi ketergantungan pada pakan buatan atau yang biasa dibeli pada peternak kalau di sini itu. Dan ramah lingkungan. Dampak sosialnya juga, pengetahuan ternaknya jadi lebih dan bisa berinovasi. Rekomendasinya tetap diterapkan untuk jangka panjang, dan yang pastinya untuk mahasiswa juga terus harus meneliti lebih lanjut dan berinovasi. Kesimpulannya dari kegiatan ini adalah aku udah berhasil mendemonstrasikan inovasi pemberian sertifikat kepada bibit nila ikan merah yang efektif dan meningkatkan kandungan protein pada produktivitas budidaya di kelompok ternak jatiluhur. Dan aku juga udah sukses juga untuk mentransfer pengetahuan praktis dan mendorong adopsi berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi ekonomi dan lingkungan lokal. Caranya adalah melakukan observasi berkala, paling membutuhkan waktu yang cukup lama ya untuk mengetahui gimana sih hasilnya akhir, karena kan untuk jangka panen itu bisa sampai 3-6 bulan ke depan. Dan paling untuk kelompok ternak harus lebih ditingkatkan dalam kolaborasi dengan pihak-pihak terkait atau penyuluh, karena di sini itu sangat minim pemerintah untuk melakukan penyuluhan. Sekian dari saya. Terima kasih.